Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dengan Uti di Jakarta Timur. Izin bertanya Habib, mungkinkah kita sebagai rakyat kelak di yaumil hisab sudah tidak ada dosa lagi? Mengingat semua hak-hak selama kita di dunia dikorupsi dari segala sektor oleh pejabat dan penguasa kelas kakap. Sehingga kelak di akhirat rakyat akan menuntut semua hak-haknya dari A sampai Z yang telah dikorupsi. Yang bisa membuat semua dosa-dosa rakyat seolah ditransfer kepada mereka yang zolim. Yang akhirnya rakyat bersih dari dosa dan masuk surga berkat kezoliman yang diterima selama hidup di dunia. Mohon pencerahan Habib. Jazakumullah khairan. Kalau itu bisa terjadi, ya kita amin ya amin. Kita ingin semua masuk surga. Tapi apakah itu sesuai dengan yang kita inginkan? Kan nggak bisa, gitu kan? Al-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Orang yang zalim akan mendapat balasannya. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik, dia akan mendapatkan pahalanya. Siapa berbuat jelek, dia akan merasakan akibatnya. Siapapun dia, penguasa korupsi, dia akan dihisab oleh Allah. Tapi ingat, kita juga akan dihisab oleh Allah. Penguasa yang ditanya oleh Allah itu bukan hanya pejabat kita, saya dan Anda penguasa. Kullukum ra'in, kata Nabi. Kamu itu pemimpin. Orang yang punya istri, dia pemimpin istrinya. Orang yang punya anak, dia pemimpin istri dan anak-anaknya. Akan ditanya tanggung jawab. Udahkah kau memenuhi hak-hak mereka? Sudah kau memenuhi kewajibanmu sebagai suami dan orang tua? Itu mereka akan tuntut. Jangan dipikir nuntut itu rakyat kepada pejabat aja. Anak menuntut orang tua juga. Istri menuntut suami juga, gitu loh. Siapapun yang zalim dia akan mendapatkan. Sayyidina Umar bin Khattab sampai beliau itu takut kalau ada kuda yang tergelincir karena jalannya nggak bagus, takut dia dituntut di hari kiamat. Artinya semuanya akan mendapatkan balasannya. Ya. Apapun yang dilakukan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya bisa memberikan masukan, jangan kita terfokus dengan kesalahan penguasa kita. Kita tidak akan ditanya tentang kesalahan mereka. Kita ditanya tentang kesalahan kita, gitu. Jangan kita sibuk kepada kesalahan penguasa. Sibuk dengan kesalahan kita sendiri. Sibuk dengan dosa-dosa kita. Udahkah dosa kita diampuni? Kalau kita mau jujur, berapa kali kita ini berkhianat kepada mata kita? Mata kita pemimpin mata kita. Berapa banyak kita berkhianat kepada mata kita? Kita buat mata kita melihat yang tidak diperbolehkan untuk dilihat. Berapa banyak kita khianat dengan mulut kita? Kita berbicara kalimat-kalimat yang diharamkan untuk diucapkan, kita ucapkan. Dan seterusnya, gitulah. Jangan kita mengandalkan transferan pahala. Itu belum pasti. Dan itu tidak bisa segampang itu, gitu loh. Jangan mengandalkan transferan pahala. Andalkan ibadah Anda, andalkan amal soleh Anda. Takutlah dengan dosa Anda. Jangan kita menghitung dosa orang. Dosanya penguasa seberapa besar ya? Mau apa? Gitu loh. Untuk apa?
Kita hitung dosa mereka. Kita malaikat, ditugaskan untuk hitung dosa. Dosa mereka sudah ada yang menghitung, malaikat. Seperti halnya dosa kita juga akan dihitung oleh malaikat. Maka Nabi menasihati kita, hasibu anfusakum. Hisab dirimu, bukan hisab orang lain. Ketika nanti di hari kiamat kita mendapatkan tambahan pahala dari penguasa yang mendolimi kita, itu bonus. Jangan diandalkan gitu loh. Jangan diandalkan. Nah, itu bonus. Tapi perhatikan dosa-dosa kita. Udahkah kita taubat? Udahkah diampuni oleh Allah? Perhatikan kesalahan kita. Jangan sibuk dengan siapapun. Hasibu anfusakum. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang yang cerdas itu bukan orang yang menilai orang. Gak nunggu transferan dari orang. Orang yang cerdas itu orang yang menghisap dirinya. Apa yang sudah aku lakukan? Berapa banyak sholatku? Sudahkah aku sholat dengan khusyuk? Sudahkah aku menjaga mataku? Sudahkah aku menjaga lisanku? Sudahkah aku baca Quran dengan istiqamah? Itu orang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut. Dia berbuat untuk keselamatan dia di hari kiamat setelah meninggal. Itu cerdas, gak nunggu transferan. Ya kalau dapat, kalau gak dapat. Nah gitu. Dapat pun apakah sesuai dengan dosa kita yang banyak ini? Itulah. Nah, itu bukan orang yang cerdas. Ya. Orang cerdas mempersiapkan dirinya. Menghisap dirinya. Mempertimbangkan dirinya. Tidak ada waktu untuk orang lain. Siapapun dia orang lain itu. Ya,